Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar Bapak kalian hari ini? Baik. Oke, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran Bapak pagi hari ini? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan budaya masing-masing. Berdoa Bapak Pimpin dimulai. Doa selesai. Nah, ketua kelas, ada yang tidak hadir ini? Tidak, Pak, semuanya hadir. Oke, terima kasih Anda. Oke, sebelum kita mulai ke materi, di sini saya ingin bertanya sedikit. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami kesulitan mencari data kontak di HP karena terlalu banyak? Saya, Pak. Oke, besok. Baik, jadi saya pernah kesulitan mencari kontak teman saya karena namanya limit. Oke, ada yang lain lagi? Pak. Oke, ada? Saya juga Pak, bedanya data saya yang kurang rapi Pak. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, berarti kalian di sini sudah pernah mengalami masalah data yang tidak terstruktur. Nah, jadi masalah ini yang akan kita bahas pada materi kali ini. Oke, kalian bisa lihat ke depan materi pada pagi hari ini yaitu konsep dasar basis data. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Bapak harap kalian mampu memahami pengertian basis data, komponen basis data, serta konsep entitas dan atribut. Nah, yang pertama yaitu pengertian basis data. Ada yang tahu pengertian basis data? Pak, Oke, Jasina. kalau basis data itu kumpulan data, Pak. Oke, baik, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Jasina. Oke, baik. Jadi basis data itu merupakan sekumpulan data yang dikelola secara terstruktur dan sistematis atau seperti gudang untuk memudahkan proses penyimpanan, pencarian, dan pengolahan informasi. Nah, selanjutnya yaitu 3 komponen basis data. Di sini ada yang tahu apa saja komponen dari basis data? Ya, Pak. Oke, ya. Baik, untuk tiga komponen basis data itu yang pertama ada data, kemudian ada database manajemen sistem atau aplikasinya, dan yang ketiga itu pengguna user. Oke, bagus sekali jawaban. Tepuk tangan buat dia. Oke, di sini 3 komponen basis data yaitu yang pertama ada data seperti yang dikatakan kalian, yaitu inti informasi. Yang kedua yaitu DBMS, yaitu pengelolaan data. Yang ketiga yaitu user, yaitu pengguna sistem. Oke, jadi pertama data. Data itu merupakan inti dari basis data. Data ini mencakup berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, angka, suara, atau video. Nah, agar mudah diolah, data dalam basis data disimpan dalam bentuk tabel. Berikutnya yaitu DBMS atau Database Management System, yaitu perangkat lunak pengelola basis data. Jadi fungsi utama dari DBMS ini yaitu yang pertama penyimpanan dan penyediaan data, yang kedua pengolahan data dan pengembangan data, yang ketiga menjaga integritas dan konsistensi, yang contohnya seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan juga SQL Server. Nah, yang berikutnya itu ya ada user atau pengguna. User ini merupakan orang-orang yang menggunakan atau mengelola basis data. Mereka itu berinteraksi dengan basis data baik secara langsung maupun melalui aplikasi. Jadi jenis user yaitu database administrator atau DBA, yang kedua programmer, yang berikutnya end user atau pengguna akhir. Baik, dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang belum jelas atau kurang mengerti bisa dijelaskan? Tidak, Pak. Oke, berarti kalian sudah mengerti semua ya. Oke, berikutnya di sini ada yang tahu bagaimana cara kita memulai merancang agar data tersebut terstruktur. Tidak, Pak. Oke, baik. Di sini cara agar data bisa terstruktur itu adalah menganalisis kebutuhan data. Yang pertama itu entitas, objek atau benda data maupun konsep dan informasi yang perlu disimpan dalam basis data. Yaitu contohnya seperti dalam sistem sekolah, entitas utamanya itu adalah siswa. Yang berikutnya adalah atribut, karakteristik atau properti yang dimiliki oleh suatu entitas. Contoh, untuk entitas siswa, atributnya adalah nama, NIS, alamat, nomor telepon, dan kelas. Ini Bapak akan contohkan. Misalnya entitasnya siswa. Siswa ini memiliki atribut seperti nama, nomor HP, dan juga NIS. Oke, baik. Jadi di
Di sini merupakan cara merancang data agar terstruktur. Di sini saya punya satu permasalahan, satu entitas, yaitu buku. Nah, sini saya ingin satu orang maju ke depan untuk menentukan atribut dari entitas buku tersebut. Ada yang mau? Ya. Oke, dan kali silakan. Kita buka, langsung bisa. Ini kakeknya tadi. Oke, baik, bisa dijelaskan apa saja atribut dari buku? Baik, di sini yang saya temukan Pak, atribut dari buku itu adalah penulis, kemudian ada tahun terbitnya, kemudian ada kategori, mungkin ada atribut lain, tapi yang saya temukan ini sekarang. Baik, jadi benar sekali tadi atribut dari buku yaitu seperti penulis, tahun terbit, kategori dan juga judul buku. Dari kalian ada yang mau menambahkan? Baik, benar sekali, beri tepuk tangan untuk teman saya. Baik, sepertinya kalian di sini semua sudah mengerti apa itu entitas, apa itu basis data. Jadi di sini saya ingin kalian membentuk 4 sampai 5 kelompok, terdiri dari 3 sampai 4 orang, dan saya akan berikan kalian tugas. Silakan bentuk kelompoknya. Sudah sampai kan? Sini kami menerapkan dua entitas sifatnya dari bloke. Oke, dari kelompok 2 apakah masih ada yang mau mengerti? Ada Pak. Baik. Saya masih bingung bagaimana cara nentuin atributnya Pak. Oke. Nah, jadi sekarang kalian bayangkan ada sebuah petik. Nah, itu nama obat dan kode obat itu menjadi atribut. Ngerti? Nanti Pak. Kalian dari kalian. Ya. Oke, baik anak-anak, karena waktu sudah habis, apakah kalian sudah selesai? Sudah Pak. Oke, baik, di sini saya ingin satu orang perwakilan dari kelompok kalian maju satu untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Sebelum saya tunjuk, ada yang mau nggak? Oke, Sudi silakan maju. Oke, baik, Sudi bisa jelaskan. Baik, jadi di sini dari sisi kelompok kami, di sini kami membuat 2 entitas, yaitu yang pertama ada perangkat, yang dimana perangkat ini sebagai entitas, lalu berikutnya adalah atributnya, ada atribut ID dan juga ada atribut nama pelanggan. Lalu yang kedua adalah entitas produk, yang dimana produk sebagai entitas. Lalu atributnya yaitu ada 2, yang pertama ID produk dan nama produk. Ya. Baik, terima kasih Sudi. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, berarti kalian sudah mampu mengidentifikasi apa itu entitas dan juga atribut. Dikarenakan waktu sudah menentukan pukul untuk pelajar. Jadi di sini kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang bisa bantu saya untuk menyimpulkannya? Ya enggak? Baik Pak, untuk materi kali ini di sini kita mendapatkan materi yaitu bagaimana pengertian dari basis data, kemudian komponen-komponennya dan juga analisis dan juga kebutuhan data itu entitas dan atribut. Baik, terima kasih Angga. Teman-teman. Oke, jadi kita dapat simpulkan hari ini kalian sudah mempelajari pengertian dan fungsi basis data, komponen basis data dan juga cara menentukan entitas dan atribut. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, karena tadi dimulai dengan doa, alangkah baiknya kita tutup dengan doa juga. Berdoa saya pimpin dimulai. Doa selesai. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Pada minggu berikutnya kita akan melanjutkan ke materi ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian. Terima kasih.